我们如何能让这棵死了1万年的树，在Hena menceritakan kalau pohon suci ditanam oleh Raja dan Ratu Siluman. Sejak itu pohon itu menjadi simbol klan Miaoyin. Namun pohon itu mati karena Raja dan Ratu yang bermusuhan. Puluhan ribu tahun lalu, Raja Siluman menjadikan tempat itu kediaman peri. Ia menyamar sebagai peri danau untuk mengejar peri Zesui. Cinta mereka berdua lalu menumbuhkan pohon suci tersebut. Peri Zesui merupakan adik dari Dewa Yue Guang. Setelah tahu identitas Raja Siluman, mereka pun berselisih. Raja Siluman mengunci esensi peri milik Zesui yang membuatnya mati. Mengetahui adiknya mati, Dewi Yue Guang pun marah dan mengutuk klan Miaoyin, di mana mereka akan selalu bergantung pada air. Di saat itu, Luli sudah mabuk berat dan meminta Li Xiao tak pergi. Ia tak ingin Li Xiao memandangi pria lain, karena hanya akan membuatnya cemburu. Luli ingin hubungan seperti itu seumur hidup. Bahkan Luli rela menjual dirinya kepada Li Xiao, hanya dengan 1 koin saja. Dan setelah itu, mereka pun bermesraan dan menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, Bai Feng masih terkunci di alam ilusi. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk memaksa keluar. Di saat itu, Wang Qian baru saja kembali ke rumahnya. Dan tiba-tiba muncul Bai Feng di sana. Tapi Wang Jian berpura-pura seolah tidak tahu kalau Luli sudah bebas. Sedangkan, Ming Chong yang tengah cemas menunggu Bai Feng. Setelah mendengar kabar kalau Bai Feng bersekutu dengan Ao Hen. Bai Feng meminta Ming Chong tak perlu takut. Namun di saat itu, Bai Feng memasang jebakan pada Ming Chong. Dan di sini dijelaskan kalau racun pada tubuh Wu Yang memang Bai Feng dapatkan dari Ao Hen. Keesokannya, Li dan Li Xiao masih tertidur di bawah pohon suci. Hingga datang para penduduk dunia siluman karena mekarnya pohon suci. Yang membuat Li dan Li Xiao pun terbangun tanpa menyadari kalau pohon suci mekar berkat mereka. Li Xiao lalu menanyakan kata-kata yang Luli katakan ketika mabuk. Ia menunjukkan 1 koin kepada Luli, tapi Luli tak ingat apapun yang membuat Li Xiao jadi sedih. Namun semua itu hanyalah kebohongan, dan Luli pun menepati janjinya tersebut. Kemudian, Hena memberikan obat penawar untuk Wu Yang, dan memberikan sebuah liontin untuk Li Xiao, di mana Li Xiao akan bisa selalu memanggilnya kapanpun. Fahil mempertanyakan kenapa Hena memberikan liontin itu, padahal liontin itu dibuat hampir menghabiskan esensi Hena. Hena tak ingin memberitahukan itu kepada Li Xiao, karena ia tak ingin mengharapkan balasan. Ao Hen lalu mendapatkan kabar kembalinya Li Xiao. Tapi Ao Hen yakin Wu Yan sudah tak bisa terselamatkan. Yang mana hal itu sesuai dengan harapan Ming Chong. Mulai besok, kini dirinya akan bisa menjadi Marquis Wu Yang. Tapi tiba-tiba muncul sosok Wu Yang di sana. Yang tahu kalau Ming Chong sudah meracuninya. Ternyata sosok Wu Yang itu adalah Wang Jian. Ming Chong mulai mencoba untuk mencari identitasnya dengan menanyakan pertanyaan kepada Wang Qian, sehingga Wang Qian dan Sui pun ketahuan. Qing Feng. Mereka berdua kemudian diinterogasi oleh Ming Chong. Wang Jian mengaku kalau melakukan ini untuk balas dendam. Tanpa sengaja, Wang Qian mengatakan kalau melihat yang Ming Chong lakukan, dan hanya Sui yang sudah ia beritahukan. Ming Chong berdalih, ia meracuni Wu Yang karena Wu Yang pantas mendapatkannya. Namun di saat itu, Wu Yang dan lainnya ada di sana mendengarkan semua pengakuan Ming Chong. Semua ini merupakan rencana dari Luli. Setelah memberikan obatnya, Luli meminta Wu Yang pura-pura mati, dan meminta Wang Jian dan Sui berakting untuk membuat Ming Chong lengah. Kini Ming Chong sudah masuk ke dalam jebakan, dan Wu Yang sendiri yang akan menginterogasinya.
亲生儿子看待的。主上，至于你们，本侯另有封赏。 Wang Jian merasa bangga dengan akting yang sudah ia lakukan. Bagi Luli, tanpa berakting, Wang Jian sudah suka bersikap bodoh. Kini mereka hanya perlu membalaskan kepada Bai Feng. Keesokannya, Bai Feng mendapatkan kabar kalau Wu Yang sudah sadar serta kembalinya Luli dan Li Shao. Mendengar itu, Bai Feng bersikap seolah senang mendengarnya. Tapi ia dikagetkan dengan datangnya Luli dan Li Shao di hadapannya, dan membawa dirinya ke alam ilusi milik Luli, di mana di sana Li Shao berniat akan membalaskan dendamnya kepada Bai Feng. Bai Feng berakhir kalah dengan satu tusukan saja. Li Shao mengampuni Bai Feng karena masih memandang Luli. Bai Feng lalu meminta bantuan kepada Luli, namun bantuan ini akan menjadi terakhir kalinya. Bagi Luli, Li Shao adalah orang yang ia pedulikan, dan kini hubungan Luli dan Bai Feng berakhir di sini. 同门情谊到此为止。 Kemudian diadakan sidang mengenai kasus tersebut. Meng Chong mengaku kalau Bai Feng berhubungan dengan siluman, dan dirinya sudah dihasut oleh Bai Feng untuk mencelakai Wu Yang. Namun Wu Yang juga mulai membahas soal kebakaran di pavilion Yizu dan meminta dilakukan penggeledahan. Bai Feng di sana berakting seolah mengakui semuanya dan meminta agar tak menyakiti Meng Chong. Namun jebakan yang sudah Bai Feng siapkan untuk Meng Chong ditemukan, sehingga Meng Chong pun ditangkap sebagai tersangka. Dan berakhir Meng Chong dan Bai Feng pun saling tuduh. 我没有，真的不是，不是这样的，这些真的都是。我都已经招了，你还要把我逼成什么样？是他勾结敖海，想要陆离和柳少的命，所以我。 Meng Chong bersumpah kalau dirinya bukan pelakunya. Tapi Wu Yang menghentikan Meng Chong melakukan itu. Ia akan mengampuni Meng Chong kalau bisa menahan serangannya. Tapi Meng Chong merasa dirinya tak sanggup, yang membuat Wu Yang membandingkannya dengan Luli. Mendengar itu, Meng Chong jadi marah dan merasa Wu Yang tak peduli padanya. Bagi Wu Yang, Meng Chong yang saat ini memang tak pantas. Lalu Meng Chong berniat menyerang Bai Feng, tapi Wu Yang langsung menghentikannya. Dengan begitu, Meng Chong pun dijadikan tersangka dan dikeluarkan dari Biro Marquis. 勾结邪祟，残害同门，故而我废己，杜明冲此人。 Untuk Bai Feng, ia diturunkan menjadi murid biasa. Keesokannya, Bai Feng sudah mendapatkan perlakuan berbeda. Tapi ia tetap saja menyalahkan semuanya kepada Li Shao. Sementara itu, Wu Yang merasa selama ini tak ada yang bisa menarik pedang bulan. Awalnya ia ingin menggunakan rumput kaisar agar tak mati, hingga ia sadar ingin memberikan harapan untuk dunia manusia. Karena itu ia berencana membiarkan murid untuk mencoba menarik pedang bulan. 开启终极试炼。本侯 Lalu malamnya, Li Shao tengah bingung memilih spray untuk kamar barunya, yang membuat Luli kelelahan karena permintaan Li Shao. Luli pun memanfaatkan itu agar Li Shao memijatnya. Tapi tak sampai di situ, Li Shao masih saja meminta Luli melakukan banyak hal. Meski Li Shao tak membayarnya, Luli pun tak bisa menolak permintaan Li Shao. 说不行吗？ Setelah itu, Li Shao meminta Luli melamarnya setelah semua ini selesai, yang membuat Luli mengingat akan peringatan gurunya serta bahaya dari kutukan yang ada pada dirinya. 咱们得先拔出那把无人能拔的暴月剑，是不是？ Keesokannya, hari di mana Wu Yang akan mengadakan ujian. Li Shao dan Luli yang akan maju sebagai hadiah atas kejadian sebelumnya, di mana yang lulus tak hanya menjadi pewaris, juga berhak untuk mencabut pedang bulan. 还有可能。 Di dunia siluman, Hena menyadari ujian bulan tengah diadakan. Fu Jun yang datang ke sana menyadari kalau Hena tengah memikirkan Li Shao. Ia heran kenapa kakaknya terus memikirkan gadis itu, bahkan hingga memberikan liontin yang berharga. Fu Jun lalu memberitahukan bahaya dari ujian kali ini, di mana kalau sampai salah langkah, takkan bisa kembali. 六少，
Li Shao diperlihatkan mengenai masa lalu dirinya ketika masa kecil ia dulu saat ia bertemu dengan sang peri. Walaupun hidupnya penuh dengan lika-liku saat mencapai dewasa, tapi ia merasa senang bisa bertemu dengan Luli. Namun ternyata peri itu memiliki wajah seperti Luli. 陆离， 这一定是幻境。 Sementara itu, Luli dibawa ke sebuah gurun pasir. Di sana ia melihat dua orang yang akan bertarung dan salah satunya mengaku kalau ia adalah Luli. Dan gadis yang ada di sana ditakdirkan untuk membunuh Luli. 他注定会亲手杀你。 Luli kemudian menggunakan kekuatannya untuk mencekik gadis itu. Di saat yang sama, peri yang Li Shao temui mencekiknya, yang membuat menara pedang bulan berguncang. Luli tahu kalau ini sebuah ilusi. Ia percaya kalau Li Shao bisa melakukannya. Tiba-tiba kening Li Shao bercahaya dan mengakibatkan ledakan energi dan membuat mereka berdua bisa keluar dari ilusi tersebut. Mereka berdua seolah tak percaya dengan yang mereka lihat. Yang menanyakan siapa yang menyelesaikan ujian. Luli merasa kalau itu adalah Li Shao. Dengan segala yang sudah Li Shao capai, Li Shao berhak untuk mendapatkannya. Dengan itu, Yang pun memberikan jabatan penerus kepada Luli. Sedangkan Li Shao berhak untuk menarik pedang bulan tersebut. 刘超去拔剑， Kemudian, Yang memberikan setengah rumput kaisar. Yang merasa meneruskan masa depan dunia lebih baik daripada nyawanya. Dengan ini, ia berharap dapat membantu Li Shao mencabut pedang bulan untuk bisa membuat manusia hidup lebih bermartabat. Hena lalu mendapatkan laporan kalau Li Shao yang akan menarik pedang bulan. Hu Chun yakin Li Shao bisa melakukannya. Hena merasa ketika dunia akan segera mengalami kekacauan. Li Shao lalu membahas soal peri yang ia lihat mirip dengan Luli. Luli menjelaskan kalau saat itu memang dirinya di depan Li Shao. Luli sengaja menjaga Li Shao untuk mendorong kekuatan Li Shao untuk bisa menghancurkan alam ilusi. Li Shao pun mengerti dengan penjelasan itu. Namun jika sampai Luli berbohong kepadanya, Li Shao akan mencabut pedang bulan dan menusuknya, yang membuat Luli jadi teringat akan ilusi tersebut. 暴月界明明想什么呢？ 没事。 Li Shao bertekad akan menarik pedang bulan tersebut. Sebelum itu, Luli berniat akan pergi dan meminta Li Shao menunggunya hingga kembali. Luli lalu kembali pulang menemui gurunya yang menjelaskan kalau Li Shao akan segera mencabut pedang. Tapi Lu Sheng menjelaskan kalau pedang itu tak berbahaya dan ilusi yang mereka lihat itu hanyalah tipuan untuk hati manusia. Tapi Luli yakin kalau ilusi itu kalau tidak berasal dari dirinya mungkin dari pedang. Dalam mimpinya, Luli melihat Dewa Yaoling mengalami reaksi balik, tapi Lu Sheng terus menyangkal hal 怎 itu. 会有你二人以双神的记忆制造出的幻想，并不完全真实。 Luli cemas apa yang terjadi kepada Dewa Yaoling akan terjadi kepada Li Shao. Karena jika Li Shao menariknya bisa membuat Li Shao mati. Mendengar itu, Lu Sheng pun mengurung Luli dan membiarkan Luli untuk keluar memperingati Li Shao. Ia memberikan sebuah boneka kepada Bai Feng dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Li Shao mengingat akan peringatan yang Luli berikan dan juga tujuan Luli menginginkan pedang tersebut. Namun sampai sekarang Luli belum kembali. Yang membuat Li Shao teringat kata-kata Bai Feng dan mulai mencurigai Luli. 而已，我们瞒了我什么？ Keesokannya, hari di mana Li Shao akan menarik pedang bulan. Namun Luli masih saja belum kembali. Ia lalu melihat gerak-gerik Bai Feng dan mengikutinya. Di sana ia melihat Bai Feng tengah bersama dengan Luli. Seolah Luli mendekati Li Shao selama ini untuk memanfaatkannya. Namun ketika Li Shao menghampirinya, Luli sudah menghilang dan Bai Feng bersikap seolah menutupi keberadaan Luli. Namun Li Shao menemukan kantung uang milik Luli yang membuat Li Shao merasa itu benar-benar Luli. Sampai siang, Luli masih belum kembali. Li Shao sebentar lagi akan menarik pedangnya. Ia pergi seorang diri ke menara bulan tanpa didampingi Luli. Ia mengingat akan kata Luli selama ini. Ia bingung mana kata-kata dari Luli yang benar-benar tulus. Sementara itu, Luli tengah berusaha keluar dari kekangan gurunya.
untuk segera menghentikan Li Shao. 等我。 Li Shao sudah membulatkan tekadnya dan segera mencoba untuk menarik pedang bulan tersebut. Tapi karena ada segel di sana, Li Shao pun menggunakan esensinya. 药灵上神留下的符。 Ketika Lucy tiba, Li Shao sudah berusaha untuk menarik pedang itu. Ia mencoba menerobos penghalang dan menghentikan Li Shao. Li Shao melihat sosok Dewa Yaoli yang menyegel pedang tersebut. Ia jadi sadar kalau dirinya kunci untuk menarik pedang bulan. Dan akhirnya Li Shao berhasil menarik pedang tersebut. Setelah itu terjadi peristiwa aneh di langit yang membuat cahaya matahari sampai ke dunia siluman. Bahkan pohon suci kini bisa menghasilkan buah liuli. 这时，你的小仙女还真拔出了暴月剑吗？ Peristiwa aneh juga sampai kepada kediaman peri. Segel yang mengurung Raja Siluman melemah karena esensi Dewa Yaoling. Wan Wu tak tahu ini anugerah atau bencana. 是福还是祸啊？ Luli membawa Li Shao ke dalam alam ilusinya. Reaksi balik terjadi dan Luli harus segera menghentikannya. Tapi Li Shao tak membiarkan Luli mengambil pedangnya. Tapi Luli terus meminta agar Li Shao memberikan pedangnya. Seolah membenarkan apa yang sudah Li Shao lihat di hutan. Yang membuat Luli dengan paksa merebutnya. Datang pula Bai Feng ke sana dan memprovokasi Li Shao. Membuat pernyataan seolah Luli melakukan semua ini karena misinya. Dan yang Luli lakukan selama ini hanyalah pura-pura saja kepada Li Shao. 我们也可以回去交差，还装什么装呀？你不好好想想。 Luli mencoba untuk membuat Li Shao tak mempercayai Bai Feng. Tapi Bai Feng terus saja mengatakan hal yang membuat salah paham, yang membuat Li Shao jadi marah kepada Luli. Bai Feng juga memberitahukan kalau Li Shao akan mati kalau menggunakan pedang itu, karena energi spiritual yang bertentangan, tapi Li Shao tak akan membiarkan hal itu terjadi. 没有， 暴月剑中 刘少不会死的。 Li Shao lalu meminta pedangnya untuk dikembalikan. Ia menampar Luli dan merebut pedangnya, yang membuat Luli merasa sedih dengan hal itu. Luli menjelaskan kalau ia tak pernah ingin merebut pedangnya. Melihat itu, Bai Feng mencoba menyerang Li Shao, tapi Luli memilih untuk menyelamatkan Li Shao. Namun Li Shao sudah tak percaya kepada Luli dan memilih untuk melepaskan Luli darinya. Namun meski begitu, Luli tetap melindungi Li Shao dari serangan Bai Feng. 你走开！ Bai Feng marah ke Li Shao karena membuat Luli menjadi seperti itu kepadanya. Mereka berdua bertarung yang membuat ledakan besar. Di saat itu, Li Shao menggunakan liontinya memanggil Hena. Dan Hena yang mengetahui itu langsung pergi menemui Li Shao. Hena akhirnya tiba dan langsung membantu Li Shao. Luli mencoba menghentikan Li Shao memegang pedang itu. Tapi Li Shao meminta Hena segera membawa dirinya pergi dari hadapan Luli. 月盈缺，人缱绻，望断咫尺天涯，你为老爹。守望流转至那天，此时若你出。 Meski pingsan, Li Shao terus menggenggam erat pedang bulan dan tak membiarkan siapapun untuk merebut pedang itu. Namun ia selalu menyebutkan Luli di dalam tidurnya. Sementara itu, Luli tengah bersama dengan Bai Feng. Bai Feng ingin menghentikan Luli untuk mencari Li Shao. Tapi bagi Luli, urusannya tak ada hubungannya dengan Bai Feng, dan perasaan Bai Feng tak ada urusannya dengan dirinya. 噬魂咒会要了你的命，暴月剑则会要了他的。 Bai Feng ternyata sudah tahu kalau pedang bulan akan merenggut nyawa Li Shao. Luli berniat menanyakan tujuannya kepada Lu Sheng. Ia juga sudah menebak kalau Bai Feng sudah membuat ilusi seolah dirinya bersekongkol dengannya menyakiti Li Shao. Tapi bagi Luli, yang Li Shao lihat saat itu bukanlah dirinya. 看到的我，是我。 Hena menyadari kalau pedang bulan penyebab keadaan Li Shao saat ini. Ia lalu mencoba menstabilkan keadaan Li Shao. Ia heran kenapa hanya Li Shao yang bisa menarik pedang itu. 可为何反而是他能拔出暴月剑？ Sementara itu, Wuyang menanyakan kediaman peri mengenai yang terjadi, yang mungkin berhubungan dengan dunia iblis. Kediaman peri meminta Wuyang menunggu hingga seorang dewa datang yang mampu mengendalikan pedang itu, yaitu Lauke. 据说是无相天子。 Hena akhirnya berhasil membuat pedang bulan lepas dari Li Shao. Ia heran dengan identitas sebenarnya dari Li Shao.
Untuk membantu Li Shao, Hena hanya bisa menekan pedang bulan ini untuk sementara. 只有这么多。 Tai Lou merasa tak mampu untuk menolong Li Shao. Fu Chun pun merasa tenang mendengarnya karena kakaknya terus saja mengkhawatirkannya. Tapi ia juga merasa senang karena Li Shao membawakan pedang bulan ke hadapannya. 虽然我不待见他，可是他身上的暴月。 你还有脸回来？ Luli menanyakan apa tujuan Lu Sheng mencari pedang bulan, karena ia tahu kalau Li Shao akan mati setelah menarik pedang bulan. Dan seolah Lu Sheng mengiring Li Shao untuk melakukan itu. Ternyata Li Shao adalah pewaris Dewa Yaoling. 暴月剑带月光上神的武器。当年双 Lu Sheng lalu memberitahukan jati diri dari Luli, di mana Luli memiliki setengah jantung dari Dewa Yue Guang. Karena dulu Dewi Yaoling membelah jantung Dewa Yugang menjadi dua. Satunya lagi ada pada Luli, dan satunya lagi tersegel di kediaman peri. 半个则化成了。是 Luli dan Li Shao mewarisi dendam di antara mereka, yang membuat Luli hanya hidup menjadi bayangan dan akan menghilang. Karena itu ia menyuruh Luli untuk menarik pedang bulan agar Luli bisa menyerang kediaman peri dan mendapatkan setengah jantungnya. Dan jika Luli berhasil, maka Li Shao akan mati. 我再给你最后一次机会。 Li Shao juga akhirnya terbangun dari tidurnya. Hena yang ada di sana pun menenangkannya. Ia meminta agar Li Shao tak menggunakan esensinya lagi. Untuk pedang bulan, ia meminta tak perlu khawatir karena ia sudah menekannya agar tak membuat Li Shao semakin parah. 只是它与你体内的灵力相克，暂时无碍。 Li selalu menanyakan hati seperti apa yang dimiliki oleh Luli, yang bisa berpura-pura dan tak menganggapnya penting. Dan semuanya hancur hanya karena sebuah pedang. Tapi Hena meminta agar Li Shao menanyakan sendiri pada hatinya. 不如亲自去找一个答案。 Jika Li Shao mati, Luli juga akan memilih mati. Karena itu, Luli rela mengorbankan nyawanya. Ia juga tak peduli dengan masalah Dewa Yue Guang. Mendengar itu, Lu Sheng pun meminta Luli mengembalikan jantungnya. Hena lalu menggunakan teknik seluringnya untuk membawa Li Shao ke dalam hatinya, untuk melihat seperti apa Luli bagi hatinya. 亦是你心中所思所想。 Tiba-tiba benda pemberian Luli menghilang dari tangannya. Bagi hatinya, Luli seorang yang hanya memanfaatkannya. Padahal Luli rela mati demi menyelamatkan Li Shao. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh Li Shao. Namun Li Shao malah memilih untuk mengakhiri hubungannya. Li Shao meminta agar Hena tak perlu khawatir. Ia hanya tak tahu mana yang bisa ia percaya dari Luli. Bagi Hena, mungkin saja Luli tulus kala itu, karena seringkali ketulusan tak bisa dimanipulasi. Tapi Li Shao sudah membulatkan hatinya untuk tak ragu lagi. 如果错过你这个傻子，我会后悔一辈子。 Lu Sheng tak menyangka Luli akan berbuat seperti ini untuk Li Shao. Ia pun memberitahukan cara menyembuhkan Li Shao dengan mencari ziter pemakan tulang. Yang konon ziter tersebut menjadi siluman. Perjalanan Luli kali ini akan penuh bahaya dan mungkin akan mati. 师父， Namun Luli sudah berjanji akan melindungi Li Shao, bahkan jika ia harus mati mengorbankan nyawanya sendiri. Hena lalu mencoba menyembuhkan Li Shao meski percuma. Hena hanya berharap mereka masih memiliki ziter penghancur tulang. Tak lama kemudian, Luli datang ke sana. Hena memberitahukan kalau Li Shao dalam bahaya. Dan Luli pun menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu. 这没什么好辩解的，这才让他心生误会。 Hena sudah bisa lagi mengendalikan luka Li Shao. Karena itu ia datang untuk menanyakan keberadaan ziter penghancur tulang. Sementara itu, Lu Sheng tengah berlatih di rumahnya. Tiba-tiba mendapatkan serangan dari Fu Chun yang berkunjung. 如此见面大礼，老夫受。 Meski mereka tak sekelompok, mereka berdua punya tujuan sama. Fu Chun menawarkan bisa mendapatkan pedang bulan itu untuk Lu Sheng. Namun Lu Sheng harus menemukan orang yang bisa menebas kediaman peri. Dan Lu Sheng sudah memiliki hal itu.
Setelah itu, Luli melakukan perjalanan mencari Zither penghancur tulang, yang mana hal itu akan sulit untuk ditemukan. Namun klan air mampu untuk merasakan keberadaannya, tapi ada kutukan yang tak bisa membuat mereka mendekat. Karena itu Luli menyarankan sebuah cara dengan Hena memberikan sedikit esensinya kepadanya. Walaupun nanti akan membuat Luli menderita sakit semakin dekat dengan Zither tersebut. Kemudian, Fujun datang ke tempat Li Xiao berada. Awalnya berniat untuk membunuhnya, tapi Fujun mengurungkan niatannya. Ia lalu pergi ke tempat Hena menyimpan bendang bulan. Walaupun muncul, tapi Fujun tak bisa menyentuhnya. Semua itu karena Hena sudah memasang mantranya. Bagi Hena, pedang bulan tak seharusnya mereka sentuh. Tapi Fujun merasa Li Xiao juga sudah tak berguna, yang membuat mereka pun mengadu kekuatan di sana. Liu Shao和暴月剑，你都不许碰。 Hena lalu mengingat ketika Luli memberikan pil esensi dari api spiritual. Walaupun seharusnya Luli akan membutuhkannya untuk perjalanannya. Luli lalu menitipkan Li Xiao dan berjanji pasti akan kembali hidup-hidup demi orang yang menunggunya. 我知道有人在等我。 Luli tergeletak di danau batu es yang sangat dingin. Kulitnya terlihat sudah pecah dan malah bertambah semakin sakit. Melihat itu, Luli senang karena pertanda Zither penghancur tulang semakin dekat. Meski rasa sakitnya juga semakin parah. Namun Luli bertekad, ia pasti akan menemukan Zither tersebut untuk menyelamatkan Li Xiao. 你需要有搏命的心理准备。 Li Xiao juga akhirnya sudah terbangun. Ia tahu Hena berbohong soal tidur yang sudah ia habiskan, yang mana Hena tak sejago Luli ketika berbohong. Saat tertidur, Li Xiao seolah merasa tak bisa bangun lagi. Namun Hena meminta agar selalu mengingatkan diri untuk bangun, karena masih ada orang yang sangat mencintai Li Xiao. Namun Li Xiao tak mau mengakui kalau itu Luli. Hena pun memberitahukan kalau Li Xiao bisa bangun berkat Luli dan memberikan obat esensi api spiritual yang mereka dapatkan dulu, yang kini pergi mengambil Zither penghancur tulang dan harus menderita sakit ribuan kali dari Hena rasakan. Hena sendiri juga tak tahu apakah Luli saat ini masih hidup. Bahkan ketika Luli datang, Luli tak pernah mengungkit soal pedang bulan. 他提都没提过。 Dengan kekuatan pohon suci, Hena berniat mengirimkan Li Xiao ke Luli. Namun jika kambuh lagi, Hena tak bisa menyelamatkannya. Li Xiao pun tak peduli, ia hanya ingin bertanya kepada Luli. Luli akhirnya sampai di ujung perjalanannya. Zither penghancur tulang sudah berada tepat di hadapannya. Tapi Zither itu tiba-tiba menyerang Luli. Apalagi mantra pemakan jiwa Luli juga semakin parah. Tapi ia masih tak ingin mati karena harus menyelamatkan Li Xiao terlebih dahulu. Ketika ia tak sanggup lagi, ia mendengar suara Li Xiao yang membuat Luli bertekad mendapatkan Zither tersebut. Tapi tiba-tiba muncul sosok Li Xiao di sana. Luli mengira kalau itu hanya mimpi belaka. Ia mengungkapkan semua perasaannya yang ingin ia sampaikan kepada Li Xiao. 只是怕你因他而生，你一定忘了我。 Tapi Li Xiao menjelaskan kalau ini kenyataan. Ia datang ingin bertanya kepada Luli, walau semuanya sudah terjawab. Li Xiao bertekad akan mempercayai Luli apapun yang terjadi. Tapi tiba-tiba, Li Xiao menghilang dari hadapan Luli dan dibawa masuk ke area Zither penghancur tulang. Segel pembatas terbentuk yang membuat Luli tak bisa masuk. Zither itu menghasut Li Xiao untuk membenci Luli dan meyakinkan kalau Luli masih terus menipunya dan memaksa untuk segera membunuh Luli. Li Xiao tak bisa mengendalikan dirinya untuk menyentuh Zither itu. Di saat ia menyentuhnya, ia melihat sosok peri Zesui dan dengan begitu Zither itu menyerang Luli. Zither itu terus berusaha mengendalikan Li Xiao, tapi Li Xiao ingin percaya kepada Luli dan menahan semua itu dengan esensi dewanya. Liu Shao， Dengan ini mereka akhirnya bisa mendapatkan Zithernya. Li Xiao menceritakan soal apa yang ia lihat saat itu, namun yang terpenting bagi Luli segera menyembuhkan Li Xiao. Ia yakin Zither itu masih memiliki khasiatnya. 这里太危险了。
Li Shao tak ingin berakhir membenci seperti Zita tersebut. Ia ingin bersama Luli seumur hidupnya. Walaupun mungkin Luli tak bisa menemaninya seumur hidup. Dengan kutukan yang sampai di ujung tangan Luli, tak lama lagi mantra tersebut akan membunuh Luli. Namun Luli tetap ingin menjalankan hidupnya bersama Li Shao walau hanya sehari. 我当然撑得住。那我们就先去找何娜。 Cerita lalu beralih di kediaman peri. Di saat itu, Liaoning tengah datang menemui Dewa Wanwu. Ia datang untuk memberikan obat yang sudah ia buat. Sebagai gantinya, ia meminta agar bisa bertemu dengan kakaknya Louke. Namun Wanwu melarangnya karena Louke yang tengah berusaha mencapai kedewaan. 能早日出关的话，那我倒是愿意。 Liaoning penasaran kapan kakaknya bisa keluar. Liaoning lebih menyukai tumbuh-tumbuhan daripada menjadi dewa. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya hitam datang dan menunjukkan ingatan masa lalu peri Zesui. 有生有世，去。 泽水， Wanwu kemudian memeriksa keadaan Liaoning dan tahu kalau cahaya itu berasal dari ziter penghancur tulang. Mengetahui ziter tersebut kembali muncul, Lin Qi pun berniat akan turun untuk mendapatkannya kembali. 况且四季杯是 Luli dan Li Shao akhirnya sampai di dunia siluman. Tapi mantra pemakan jiwa sudah semakin parah. Hena menjelaskan kalau tak memberitahukan Li Shao karena Luli takut Li Shao akan khawatir karena akan membuat Luli mati. Hena saat ini hanya bisa menekannya untuk sementara saja. 依然无效。日后我再向仙居打听一下，看有没有。 Li Shao lalu menunjukkan ziter yang sudah ia dapatkan. Lin Qi yang sampai ke danau es pun merasakan jejak senjata di sana. Ia juga merasakan aura Hena yang tertinggal di sana. Ia berencana meminta bantuan ke Wu Yang untuk masalah ini. 去联系吴阳侯，我们需要他的帮助。是。 Wu Yang lalu mendapatkan surat permintaan bantuan tersebut. Padahal Luli sebenarnya sudah berniat mengembalikan pedang bulan. Namun Lin Qi berniat menyerang klan air dan membutuhkan bantuan mereka. Wu Yang menebak Luli saat ini ditahan oleh Hena. Kemudian deklarasi permintaan itu dikembalikan sampai ke dunia siluman. Hena yang mengetahui masalah itu pun memberitahukan ke Luli dan Li Shao. Mendengar itu, Li Shao menyalahkan dirinya sendiri. 连累到整个祭水族。 Li Shao meminta dikembalikan saja ziter tersebut. Tapi Luli ingin mengobati Li Shao terlebih dahulu. Namun Hena tahu, yang datang adalah Lin Qi yang membenci dengan klan air. Walaupun mengembalikannya, Lin Qi akan mempersalahkannya karena ziternya yang rusak. Karena itu Luli berniat ingin pergi menemui Lin Qi seorang diri. 我想去见谢灵机一面。我想。 Lin Qi mempertanyakan kenapa ziternya rusak. Luli menjelaskan kalau ia yang sudah mengambil ziter itu. Ziter itu terputus sendiri tanpa sengaja. Ia bisa menemukan ziter itu berkat esensi yang Hena berikan. Apalagi ziter itu tak bisa dimainkan oleh sembarangan orang. Luli memberitahukan kalau hanya Li Shao saja yang bisa menggunakannya. Mendengar itu, Lin Qi pun berniat membawa Li Shao ke kediaman peri. 看来还得把柳少一并带回仙居。 Namun Luli meminta Lin Qi memberikan kelonggaran. Ia yakin kalau Hena mampu untuk memperbaiki ziter itu. Lin Qi pun menurutinya dan memberikan ancaman kalau sampai gagal. Ini tak hanya klan air saja yang dalam bahaya, tapi Li Shao juga. 难以善良。六少爷， Sementara itu, Lucien yang saat itu membuat obat didatangi oleh Fu Chun yang beritahukan keadaan di dunia siluman, di mana bisa saja klan siluman akan segera musnah. Fu Chun bisa saja membunuh Lin Qi saat ini, tapi ia takut akan membuat kekacauan. Karena itu ia ingin memperbaiki ziter tersebut dan membutuhkan rambut peri Zesui. Walau Lucien tak memilikinya, tapi ada benda lain yang bisa menggantikannya. 倒有另一物可以替代。 Fu Chun memberitahukan kalau memerlukan nadi Raja Siluman. Setelah itu, Hena meminta agar Fu Chun pergi dulu. Sementara Lin Qi pergi mendatangi Wu Yang dan menyampaikan kalau Li Shao bisa memperbaiki monumen 4 musim, maka Li Shao bisa tinggal di kediaman peri. Wu Yang berniat mengajukan Luli juga, tapi hanya Li Shao saja yang akan diterima. 只选柳少一人。 Hena lalu berniat untuk mengeluarkan nadi miliknya, tapi Fu Chun menghentikan Hena melakukan ini. Karena baginya, Hena lebih penting dari apapun. Karena itu, ia pun memberikan nadinya menggantikan Hena. Setelah itu, Hena akan memasang nadi itu ke ziternya.
dan Hena pun berhasil untuk melakukannya. Tapi ia tak memberitahukan kalau itu merupakan nadi milik Fortune. 的确不容易，希望他真能入传闻中。 Dan setelah itu, Lisa pun memainkan lagu dengan citer itu. Fortune yang ada di sana menikmati itu sambil meminum arak. 咱的身体不宜饮酒。别老管我太郎。 Namun tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Lisa. Hena meminta tenang karena Lisa sudah pulih dan hanya perlu untuk Lisa beristirahat mengembalikan energinya. Dengan begini, Lisa akan kembali dan Fortune berniat untuk membuat Auhen jadi kepanikan. 应该着急了吧？ Lisa kemudian akhirnya terbangun, tapi ia langsung mengkhawatirkan kondisi Luli. Luli meminta agar Lisa tak perlu khawatir saat ini. Luli sengaja dulu tak memberitahukannya karena tak mau Lisa sakit hati. Kemudian, Luli mengajak Lisa menutup mata dan mendengarkan detak jantungnya. Ia memberitahukan kalau hanya memiliki setengah hati, dan baginya setengahnya lagi adalah Lisa. Sementara itu, Fortune menggunakan mantra milik Lu Sheng untuk menyembuhkan lukanya. Ia rela mengorbankan dirinya demi rakyatnya. Ia terpaksa menggunakan mantra Lu Sheng karena ingin segera melihat drama, di mana ia sedang memancing Auhen untuk mengejar Li Shao, serta sudah memberitahukan keadaan itu ke Hena. Dan tak hanya itu, ia juga memberitahukan sarang Auhen yang kosong ke Lin Qi. Meski hal ini kejam sekali, tapi Fortune masih punya rencana kejam lainnya dan ingin mengajak Lu Sheng melakukannya. 我还想做得更好。 Kemudian, Lisa dan Luli akan kembali ke Biro Marquis. Tapi datang Auhen ke sana sesuai dengan rencana Fortune. Namun datang pula Hena yang menghentikan Auhen. Dengan keadaan seperti ini, Auhen akan bisa ditangkap. 我们就是要瓮中捉鳖。 Sementara di sarang Auhen, Lin Qi sudah datang menyerang. Tapi pasukannya tak bisa menemukan keberadaan Aoyin. Namun dengan intuisinya, Lin Qi mampu untuk menemukannya. Auhen lalu mendengar teriakan dari anaknya. Ia pun langsung segera bergegas kembali ke markasnya. Tapi ia melihat anaknya sudah menghilang. Ia tahu kalau semua ini perbuatan dari kediaman peri. 少主也， Lisa berterima kasih atas bantuan Hena itu. Di sana Lisa malah melihat perselisihan tampak jelas di antara Luli dan Hena. Setelah itu, mereka berdua akhirnya kembali ke biro. Yang lalu mengumpulkan semua muridnya di aula dan mengumumkan jika Li Shao akan segera pergi ke kediaman peri. Semua orang mendengar itu merasa iri dengannya, tapi Li Shao malah berniat menolak. Yang sendiri juga tak bisa melakukan apapun karena perintah dari kediaman peri. 就算本侯进入仙居，你应当好好珍惜啊！ Yang paham perasaan Li Shao dan akan membiarkan Luli untuk mengantarnya. Pedang bulan juga akan diserahkan ke Luli beserta seluruh masa depan dari Biro Marquis. 就交给你了。 Dulunya, Li Shao selalu berharap bisa ke kediaman peri, tapi kini ia hanya ingin tinggal di dunia manusia. Luli memberitahukan tujuan kediaman peri agar Li Shao membantu mereka memperbaiki monumen 4 musim. Luli meyakinkan Li Shao akan tetap ke sana dan ia akan mencari cara agar bisa terus bisa bertemu dengannya. 这不正中我下怀吗？我们家留。那我回去了。 Kemudian, Luli pergi menemui Bai Feng di alam ilusi. Dengan semua kejahatan Bai Feng, Luli sudah tak memikirkan lagi hubungan mereka dulu dan meminta tak mencampuri urusannya. Kemudian datang Lu Sheng ke sana yang marah ke Bai Feng karena Bai Feng juga tak mau mendengarkan perintahnya. Demi Li Shao, Luli rela melepaskan kesempatannya menjadi dewa. Namun dengan Li Shao ke kediaman peri, ia akan menjadi abadi. Sedangkan Luli akan menua dan melemah. Tapi bagi Luli, ia sudah puas dengan semua itu. Hingga Lu Sheng menghasutnya untuk mengeraskan hati untuk menghancurkan monumen 4 musim. Dengan iming-iming akan bisa bersama Li Shao, bahkan tak akan ada yang bisa memisahkannya. Kemudian, Fortune pergi mendatangi Lu Sheng. Ia tahu kalau Luli akan mati jika menggunakan pedang bulan. Meski Lu Sheng berpura-pura tak peduli dengan itu, tapi Fortune tahu kalau Lu Sheng juga tengah bersedih. Dengan waktu yang tersisa ini, Fortune menyarankan untuk Lu Sheng menyampaikan kata perpisahan.
Kira-kira apa yang terjadi? Rencana seperti apa yang dilakukan oleh Fu Chun bersama dengan Lu Sheng? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik-klik jika kalian suka dengan video ini. Jika tidak suka, saya bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.